Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi rekan-rekan mahasiswa. Semoga semua masih dalam keadaan sehat dan tetap semangat menjalani perkuliahan secara daring. Pada pertemuan kali ini kita akan membahas tentang pengujian impact dan bending. Ya, jadi setelah di minggu yang lalu kita membahas tentang pengujian kekerasan. Pada kesempatan kali ini kita melanjutkan jenis pengujian pada bahan teknik atau material teknik, yaitu pengujian impact dan bending. Jadi setelah kemarin diuji kekerasannya, material juga ada beberapa pengujian yang bisa dilakukan untuk mengetahui karakteristik dari material tersebut. Salah satunya adalah pengujian impact. Jadi impact ini kalau kita artikan berarti adanya tekanan kejut ya, ada gaya kejut. Jadi ketika ada sebuah material kemudian dikenai sebuah gaya ya dengan kejutan ya impact ya. Kemudian bending seperti kita lihat seperti istilahnya kalau tekuk atau ditekan. Jadi pengujian tentang material tersebut. Ya, kita mulai yang pertama yaitu tentang pengujian impact. Jadi pengujian impact ini dilakukan untuk mengetahui kemampuan material atau bahan spesimen ya, mampu menahan atau kemampuan material menahan beban kejut yang mengenainya. Jadi fungsi dari atau kenapa harus dilakukan pengujian impact ini untuk mengetahui kemampuan material dalam menahan beban kejut yang mengenainya. Jadi sampai seberapa jauh material tersebut bisa atau mampu menahan beban kejut yang akan diberikan. Jadi untuk bisa mengukur ini material ini cocok digunakan untuk material aplikasinya untuk apa misalkan. Jadi aplikasi misal di kendaraan atau di sebuah konstruksi ini perlu diperhatikan. Oh ini impact-nya seperti ini. Jadi sekian. Jadi ada batas ini hanya mampu menahannya sampai berapa nilainya. Kemudian pengujian impact itu dilakukan untuk mengetahui perilaku bahan atau material terhadap suatu pembebanan yang sifatnya tiba-tiba. Ya. Jadi sifatnya tiba-tiba ini artinya tadi kejut tadi. Jadi ketika ada sebuah objek atau material, kemudian ada pembebanan yang perlakuannya tiba-tiba. Dan ini pun akan terjadi di beberapa aplikasi material nantinya. Contoh di kendaraan misalkan, oh ini ketika ada misalkan di as roda, contoh sederhana di as roda misalkan. Misalkan ada lubang besar atau mungkin ada mengenai sesuatu. Ini kan kendaraan pasti akan mengalami beban kejut. Ya. Jadi yang semula dia datar, kemudian secara tiba-tiba dengan kecepatan tinggi ya. Ini ada beban kejut. Nah, ini nanti yang bisa diaplikasikan contohnya seperti itu. Jadi untuk mengetahui perilaku dari material atau sifat dari material tersebut ketika ada pembebanan yang sifatnya tiba-tiba. Kemudian selain itu untuk mengukur ketangguhan dari material tersebut juga. Jadi pengujian impact ini juga dilakukan dalam rangka untuk mengetahui ketangguhan, keuletan, dan kegetasan material atau bahan sebelum digunakan. Kemudian harga atau nilai impact semakin tinggi, ya. Jadi nilai impact semakin tinggi, maka material tersebut semakin memiliki keuletan yang tinggi. Jadi semakin besar nilai impact-nya, ya, semakin besar nilai impact-nya, ini material tersebut semakin ulet, ya, semakin memiliki keuletan yang tinggi. Jadi semakin besar itu kan berarti material tersebut
bisa patah atau mampu menahan semakin tinggi pembebanannya. Jadi semakin besar impact-nya ini semakin mampu menahan beban yang tinggi. Karena semakin mampu menahan beban yang tinggi bisa dikatakan bahwa material tersebut memiliki keuletan yang tinggi. Kemudian material uji dikatakan ulet, ini jika patahan pada bidang patah tidak rata dan tampak berserat-serat. Ya, jadi ketika ada pengujian, kemudian hasil material yang patah tadi sampai batas akhirnya itu kan nanti diuji sampai patah. Ya, ketika patahannya tadi tidak rata dan ada serat-seratnya, ini bisa dikatakan ulet. Tetapi ketika patahannya rata, misal batang ini dipotong, dia patahnya seperti ini. Jadi ini membentuk garis atau rata patahannya ini penguji material ujinya kurang ulet. Ya, ini nanti ada di beberapa bentuk-bentuk patahan setelah ini. Kemudian faktor penyebab patah getas, ya jadi ketika uji impact, ini ada beberapa penyebab yang bisa menyebabkan terjadinya material tersebut patah ya, atau karena getasnya tadi. Ya, getas itu kan artinya kalau diartikan dia mudah sekali untuk patah. Faktor penyebab yang pertama adalah tegangan triaksial. Jadi terjadi apabila pada permukaan terdapat takik atau notch. Takik itu ya seperti sudah diberikan sudut atau diberikan potongan ya, notch. Kalau saudara lihat HP ada notch-nya berarti ada seperti poninya, kalau ada tekuannya yang semula lurus, ini ada tekuan di tengah. Kemudian selain itu ada temperatur rendah. Jadi temperatur rendah itu juga menyebabkan patah getas. Ya, temperatur yang rendah itu juga menyebabkan patah getas. Kemudian berikutnya ada laju regangan atau pembebanan yang tinggi, itu juga dapat menyebabkan terjadinya patah getas. Nah, ini adalah contoh pengaruh temperatur terhadap nilai impact. Ya, ini bisa dilihat di sini bahwa ini adalah posisi di getas ya. Ini hasil uji impact-nya di sini dan ini ulet. Ini horizontal ini adalah temperatur, semakin ke kanan semakin temperaturnya ini tinggi ya. Kemudian semakin ke atas ini nilai impact-nya I. Karena temperatur dapat mempengaruhi material uji, maka dalam melakukan pengujian sebaiknya dilakukan pada suhu antara 20 sampai 22 derajat Celcius. Ya, jadi temperatur itu mempengaruhi material ujinya. Jadi semakin semakin temperaturnya tinggi, ini bisa dikatakan semakin ulet. Padahal ketika penggunaan material itu kan kita tidak menggunakan pada temperatur yang tinggi. Ya. Jadi tidak mungkin kita ingin menggunakan material ini harus dipanaskan dulu. Ketika sudah diaplikasikan di komponen, misalkan di kendaraan atau mungkin di konstruksi, itu kan tidak mungkin kita panaskan terlebih dahulu. Ya, pasti kita gunakan pada suhu ruang atau suhu normal. Ya, sehingga pada pengujian kita tidak menggunakan atau tidak menguji pada temperatur yang tinggi. Jadi pengujian dilakukan antara 20 sampai 22 derajat Celcius atau pada suhu normal. Ya. Karena semakin rendah pun dia getas, kemudian semakin tinggi pun semakin ulet. Ya, jadi tidak bisa mencerminkan nilai sesungguhnya atau nilai material pada kondisi normal. Sehingga di sini hasilnya ada di tengah di sini untuk pengujian impact, lebih baik ada di posisi di tengah atau di keadaan temperatur normal. Kemudian
di pengujian impact test atau pengujian beban kejut ya, ada beberapa jenis ya yang bisa kita pelajari di sini. Jadi yang pertama ada pengujian tarik kejut atau tension impact test. Kemudian yang kedua ada percobaan puntir atau torsion impact test. Dan yang berikutnya ada pengujian pukul takik atau beam impact test. Ya, jadi ada beberapa jenis pengujian. Yang pertama tarik kejut, kemudian ada puntir, ada pukul takik. Ya, pukul takik tadi ya sudah ada notes-nya, kemudian ada beban kejut seperti pukulan. Ya. Kita mulai dari yang pertama, ada pengujian tarik kejut. Pengujian tarik kejut ini salah satu ujung atau istilahnya tension impact test. Ya. Ini salah satu ujung spesimen ini dijepit ya pada ujung yang dijepit, sedangkan pada ujung yang lain ya dan diberi beban tarik secara kejut. Jadi antara ujung dengan ujung ini dijepit, kemudian ya yang bawah ya misalkan, kemudian yang satunya dijepit juga dan diberi beban tarik secara kejut. Ya, jadi ditarik ya istilahnya ditarik ya secara kejut. Jadi ya, ada material-material misalkan satu material ini ya ini ditarik ya satu dijepit di sini, satu di sini. Dan ditarik bukan perlahan-lahan ini tapi diberi tarik kejut ini. Kemudian percobaan ini biasanya digunakan pada bahan yang bersifat ulet. Ya, jadi digunakan atau untuk menguji material yang mempunyai tingkat keuletan ya atau yang tingkat keuletannya tinggi. Dalam pengujian ini bisa diberi notch atau tidak. Jadi notch itu takian di sini ya. Jadi seperti ada material kemudian ini dipotong ya membentuk sudut seperti ketika saudara ingin menebang sebuah pohon pisang misalkan itu kan pasti diberi tanda dulu atau ya untuk ini potongannya di sini, dia nanti patahnya di sini. Itu notch-nya istilahnya seperti itu notch atau takik. Itu untuk pengujian tarik kejut. Jadi ada satu ujung dijepit, satu ujung lain dijepit pada ujung lain dan diberi beban tarik secara kejut. Kemudian yang kedua ini adalah percobaan atau pengujian puntir atau torsion impact test. Torsion impact test ini salah satu spesimen dijepit pada ujung lang lain dan diberi beban puntir ya ini pun secara kejut. Masih ada batas mulur dan batas patah, tetapi tidak ada kontraksi dalam artian ini dipuntir ya cara kejut ya. Jadi kalau yang posisi tadi itu di atas bawah itu ditarik, kalau ini dijepit dicekam ya pada ujung satu dan ujung yang lain ini diberi beban puntir secara kejut, dipuntir secara kejut ya. Jadi ada motornya untuk menggerakkan, memutarkan ini. Tegangan puntir pada titik beratnya sama dengan 0. Dan semakin keluar, semakin bertambah. Jadi pada titik beratnya di posisi normal ini ya, dia tegangan puntirnya 0. Ya, sebelum dipuntir. Tapi semakin keluar ya, semakin bertambah nilai tegangan puntirnya. Nah, ini kurang lebih alatnya, kalau tadi yang alatnya dia vertikal ya, kalau yang puntir ini lebih ke arah horizontal. Ya, jadi diputar di puntir di sini ya. Kemudian yang berikutnya adalah pengujian pukul takik atau beam impact test.
Ya, jadi pengujian pukul take atau beam impact test. Ini yang pertama, ada dua teknik yang digunakan pada pengujian jenis ini, yaitu teknik Charpy dan juga teknik ISUT. Ya, jadi pengujian pukul take ini ya seperti dipukulkan ya. Jadi kalau pukul kejut ya tadi pembebanan kejut, seperti kalau dilihat di gambar ini ada seperti ayunan ya, mengayun ya. Kemudian nanti ayunan ini akan mengenai material atau spesimen yang akan diuji ya dengan pembebanan tertentu. Ya. Jadi materialnya sudah dijepit terlebih dahulu dan diberikan ini takik tadi atau notch ya. Jadi nanti ada pukulan dari arah sini ya, seperti diposisikan di sini ya. Ada dari arah sini ini diposisikan. Nah, untuk perbedaannya antara Charpy dan ISUT, ini untuk Charpy ini notch-nya ada di sebelah sini atau takiknya ada di sini. Ya ini. Dan bebannya dari arah sini. Ya, pembebanan dari arah belakangnya. Sedangkan ISUT ini takiknya ada di sini. Ya. Pembebanannya ada langsung dari depan takik. Kalau ini membelakangi yang Charpy, kalau untuk yang ISUT ini saling berhadapan atau dari arah depan takiknya pembebanannya. Ya, ini dari perbedaannya adalah dari segi posisinya. Ya, ini posisi untuk yang Charpy itu seperti ini pembebanannya, pengujiannya, sedangkan untuk yang ISUT itu seperti ini. Nah, ini adalah dua jenis teknik untuk pengujian pukul take menggunakan alat seperti ini. Ya, jadi seperti ayunan ya, ayunan untuk memukul ini. Ya. Ya, kita mulai yang pertama untuk teknik Charpy. Untuk teknik Charpy, take atau notch ini diletakkan pada landasan dengan posisi take membelakangi pendulum. Ya, pendulum ini tadi yang diayunkan ini untuk membebankan atau mengenai nanti benda atau spesimen material tersebut. Jadi posisinya takiknya atau notch-nya ada membelakangi dengan posisi takik. Ya, posisi takiknya membelakangi pendulum yang akan memberi beban kejut. Kemudian notch yang digunakan umumnya bersudut 45 derajat. Jadi ya notch-nya ini sudutnya 45 derajat. Jadi kalau dilihat ini sudut yang dibentuk di sini ya ini 45 derajat. Oke. Oops. Ya, misalkan ini materialnya. Ini sudut yang terbentuk ini 45 derajat. 45 derajat. Ini adalah sudut untuk notch-nya atau takiknya. Ya, jadi posisinya seperti ini, kemudian beban atau pendulumnya ini dari arah sini. Ya. Dari arah sini. Ya. Jadi membelakangi atau notch-nya atau takiknya ini membelakangi dari arah pembebanannya. Ya, ini bisa dilihat dari gambar ini. Ya, ini adalah alatnya untuk pengujian impact ya dengan teknik Charpy. Ya, ini posisinya seperti ini. Kemudian nanti dia akan bergerak ini. Arah pengujiannya di mana atau di spesimennya di arah mana. Ya, ini. Ya, ini untuk teknik Charpy. Kemudian untuk teknik Charpy ada beberapa kelebihan dan kekurangan yang ada pada teknik tersebut. Yang pertama adalah hasil pengujiannya lebih akurat. Ya, jadi pengujian dengan teknik Charpy ini pengujiannya lebih akurat ya. Kemudian pengerjaannya lebih mudah dipahami dan dilakukan. Jadi lebih mudah untuk dioperasikan lah. Kemudian menghasilkan tegangan yang uniform di sepanjang penampang. Jadi tegangan yang dihasilkan ini bisa dikatakan seragam pada semua
penampang dari spesimen tersebut. Jadi tidak ada perbedaan yang mencolok atau terlalu besar pada setiap sepanjang penampang tersebut. Kemudian untuk teknik CARPI ini harga alatnya juga lebih murah jika dibandingkan dengan teknik yang ISO nanti. Dan waktu pengujian pun lebih singkat. Jadi waktu pengujiannya dikatakan lebih singkat jika dibandingkan dengan yang ISO. Jadi ini adalah kelebihannya. Sedangkan kekurangan dari teknik CARPI ini hanya dapat dipasang pada posisi horizontal saja. Ya. Jadi hanya dapat dipasang pada posisi horizontal ya. Ya vertikal dia tidak bisa. Kemudian spesimen dapat bergeser dari tumpuannya karena tidak dicekam. Jadi hanya dijepit saja. Kalau kita vertikal ini kan bisa dicekam, tapi kalau horizontal hanya dijepit kan gini saja. Ya. Sehingga spesimen ini dapat bergeser dari tumpuannya. Dan pengujiannya pun hanya dapat dilakukan pada spesimen yang relatif kecil ukurannya. Jadi tidak bisa untuk yang material ukurannya besar, spesimennya besar. Kemudian hasil pengujian dikatakan masih kurang dapat atau tepat ya dimanfaatkan dalam perancangan karena level tegangan yang diberikan tidak merata. Nah, ini hampir masih ada kekurangan dari teknik CARPI. Ya, jika dilihat dari beberapa kekurangan tersebut. Oke, berikutnya setelah teknik CARPI tadi, yang berikutnya adalah teknik ISUT. Ya, teknik ISUT ini adalah salah satu pengujian ya. Jadi kalau tadi CARPI ini di depan dari belakang, kalau ISUT dari depan. Ya. Pengujiannya bagaimana? Pengujian salah satu bagian pada benda uji dijepit pada bibir takik ya di sini salah satu saja. Dan di sini posisi takik tadi ini berhadapan ya dengan beban yang akan memberikan beban kejut. Kemudian sudah diberikan beban kejut. Jadi hanya dijepit di posisi salah satunya saja. Ya. Kemudian teknik ini sesuai untuk material yang brittle atau rapuh. Ya, teknik ISUT ini. Jadi lebih cocok sesuai untuk material yang rapuh atau brittle, mudah rapuh. Nah, ini adalah gambaran untuk teknik ISUT, ya, alatnya. Sebenarnya sama ya, hampir mirip prinsipnya, yaitu ada pendulum ya, dilempar ini. Tetapi bisa saudara amati perbedaannya untuk yang CARPI tadi, dia lebih arah melintang sini, sedangkan untuk yang ISUT, dia berbeda posisinya. Ya, karena penampang nanti posisi dari material atau spesimennya juga berbeda. Ya, ini untuk teknik ISUT. Ya, kemudian untuk kelebihan dan kekurangannya, teknik ISUT ini mempunyai kelebihan tumbukan tepat pada takikan. Karena benda kerja dicekam dan spesimen tidak mudah bergeser. Jadi benda kerja satu ini dicekam ya, betul. Kalau tadi hanya dijepit saja, ya hanya bisa mudah bergeser. Kalau yang ini dicekam. Dan bisa keuntungan yang lain bisa menggunakan spesimen dengan ukuran yang besar. Ya, karena posisinya dia dijepit ya, dia tidak ada batasan karena hanya salah satu saja. Tetapi ketika spesimennya dia dijepit dia seperti ini, ya maksimal seperti ini ya dia tidak bisa lebih besar lagi, misalkan spesimennya ukurannya lebih besar atau panjang. Kemudian kekurangannya, ya ini sepertinya kelebihannya sedikit dan lebih banyak kekurangannya juga. Biaya pengujian yang lebih mahal, ya biaya pengujiannya lebih mahal, kemudian pembebanan yang dilakukan hanya pada salah satu ujung, ya sehingga hasil yang diperoleh kurang baik.
Sedangkan proses pengerjaan pengujian lebih rumit atau lebih sukar ya untuk proses pengerjaannya. Hasil perpatahannya juga kurang baik, dan waktu yang digunakan cukup banyak karena banyak prosedur ya, mulai dari penjepit sampai tahapan pengujian ini beberapa tahapan banyak harus dilalui, sehingga waktu yang dibutuhkan untuk menguji ini cukup banyak. Kemudian memerlukan mesin uji yang berkapasitas 10.000 ton. Ya, jadi untuk teknik ISIOT ini memerlukan mesin uji yang kapasitasnya besar, bisa sampai 10.000 ton. Ya, ini adalah perbedaan antara dua teknik tadi, baik itu teknik ISIOT maupun teknik CARPI. Jadi ada perbedaan dari keduanya. Jadi ada plus dan minusnya dari masing-masing pengujian. Dua-duanya sama bisa digunakan untuk proses pengujian, ya, akan tetapi ada beberapa kelemahan yang dimiliki oleh masing-masing teknik pengujian tersebut. Ya, ini untuk bisa menghitung dari pengujian teknik CARPI tadi, ya. Ini ada usaha yang dilakukan pendulum waktu memukul benda uji, atau usaha yang diserap benda uji sampai benda uji tersebut patah. Ya, jadi besarnya usaha atau ya untuk bisa ya usaha ya untuk bisa mematahkan dari benda uji ya. Ini bisa dirumuskan dengan W1. W1 itu adalah usaha yang dilakukan. Satuannya adalah kilogram meter kali G sama dengan G ya. G itu adalah berat pendulumnya. Jadi untuk pendulum yang diayun ini beratnya berapa? Di situ nanti ada ukurannya. Kemudian dikali dengan jarak awal antara pendulum dengan benda uji. Jadi jarak awal ini dari posisi benda uji sampai ke jarak awal pendulum atau beban tadi yang akan diayun. Jadi kan biasanya ditarik dulu. Posisinya dari mana awalnya? Awal dia mengayun itu. Jaraknya berapa? Ini dihitung. Ya, semakin jauh jaraknya biasanya itu akan semakin besar ya usahanya, tapi semakin dekat itu kan semakin kecil ya. Jadi pengaruh untuk jarak dari pertama kali diayunkan itu juga mempunyai pengaruh. Selain menggunakan rumus tersebut, usaha yang dilakukan juga bisa menghitung dengan misalkan ketika menghitung jarak tidak menggunakan jarak, bisa juga menggunakan ini, G dikali lambda kali 1 min cos alfa. Lambda itu adalah jarak lengan pengayun, ya, jarak lengan pengayun. Jadi lengan pengayunnya pendulumnya, bukan jarak kalau yang tadi H itu jarak antara benda uji dengan lengan dengan pendulumnya, bebannya. Kalau lambda itu adalah jarak lengan pengayunnya. Jadi kalau misalkan yang mengayun ini lengannya, ya, ini jaraknya ini lengannya. Jarak lengan pengayun, panjang lengan pengayun maksudnya. Kemudian cos alfa ya, ini maksudnya cos alfa atau cos theta ini. Itu sudut posisi awal pendulum, jadi sudutnya membentuk berapa dengan benda ujinya, sudutnya berapa. Ya sama saja untuk menghitung beban, karena kalau kita menghitung jarak ini kan harus butuh, dia pastikan tidak ketika panjangnya sekian, ketika ditarik dia akan sedikit naik, ya ini jaraknya. Makanya harus ada penghitungan cost-nya kalau misalkan ingin lebih detailnya. Nah ini dua-duanya sama-sama bisa digunakan untuk menghitung berapa besar usaha yang dilakukan oleh pendulum untuk memukul benda uji sampai dia patah, sampai benda ujinya patah. Ya, tadi untuk bisa menggunakan atau usaha untuk sampai benda uji tadi patah ya pendulumnya. Sedangkan ada sisa usaha setelah mematahkan benda uji. Jadi setelah pendulum ini dia terus menguji dan benda ujinya tadi patah, pendulum tadi
masih ada sisa usaha. Ya, jadi setelah mematahkan benda kerja, masih ada sisa usaha, ya. Jadi sisa tenaga lah, sisa usaha. Ya, dengan rumus W2, kalau tadi adalah W1, ini pun sama. W2 kali G. G-nya itu berat pendulumnya, ya. Kemudian H. H itu jarak akhir antara pendulum dengan benda uji. Jadi ketika sudah diayun ini, jarak akhirnya ini berapa? Dia masih mengayunnya ini jaraknya berapa? Ya, masih mengayunnya ini jaraknya berapa? Kalau tadi di awal jauh, kemudian setelah dia mematahkan sisa masih gerak, tapi jaraknya berapa? Jarak ayunannya ini masih sisa berapa? Pendulum atau ayunan tadi kan ketika sudah semakin lama kan dia semakin kecil jaraknya. Ya, semula awal jauh, semakin apalagi ketika sudah mengenai benda kerja, dia akan sedikit lebih dekat lagi ya. Ayunannya tidak panjang lagi tapi ya. Jarak akhir antara pendulum dengan benda uji. Atau bisa juga dengan rumus yang lain yang seperti tadi, ya dikalikan dengan lambda. Lambda tadi adalah jarak lengan pengayunnya, jadi berat pendulum G masih sama kali jarak lengan pengayun dan sudut posisi akhir ya, jadi sudutnya ya. Jadi bisa dihitung sudutnya, bisa dihitung jaraknya. Ini kan segitiga, sama saja menghitung trigonometri sebenarnya. Apakah QA-nya yang diketahui sisi datarnya saja ataukah diketahui lengan dan sudutnya saja. Ya, misalkan menghitung jarak kesulitan, kita bisa menghitung sudut atau lengannya. Oke, itu sisa usaha. Jadi ada usaha awal untuk sampai dia mematahkan benda uji dan ada sisa usaha yang tersisa setelah pendulum mematahkan benda uji. Ya, ini ada dua, ada W1 dan ada W2. Kemudian berapa besarnya usaha yang dilakukan atau yang diperlukan untuk bisa memukul patah benda uji ini bisa diketahui dari gabungan dari dua rumus tadi, yaitu usaha untuk mematahkan benda uji dikurangi dengan usaha yang setelah mematahkan benda uji. Jadi usaha yang dilakukan itu W1 dan W2 itu usaha sisanya. Ya, itu ketemu W, usaha yang diperlukan untuk mematahkan. Jadi untuk bisa mematahkan memerlukan berapa. Ya, jadi ini gambarannya dari dua tadi awal, gaya awalnya berapa, gaya akhirnya berapa. Usaha awalnya berapa, usaha akhirnya berapa. Kemudian diselisihnya itu adalah usaha yang diperlukan untuk mematahkan benda kerja tersebut. Atau bisa dengan rumus W sama dengan G ya, kali lambda dikali cos beta dikurangi cos alfa atau cos lambda. Ya, ini untuk menghitung usahanya. Usaha dari pendulum untuk yang diperlukan untuk mematahkan benda uji usaha. Satuannya kilogram meter. Sedangkan untuk harga impact, ya, impact ini bisa diketahui dengan rumus ini tadi. Ya, setelah kita mengetahui usaha yang diperlukan untuk mematahkan benda uji, ya, kita bisa mengetahui nilai impact K dengan satuan kilogram meter dibagi milimeter persegi. Milimeter kuadrat, milimeter kuadrat. Ya, jadi K itu nilai impact-nya sama dengan W. W itu usaha yang diperlukan untuk mematahkan benda uji. Jadi bukan W1 atau W2, tapi selisih dari W1 dan W2. Ya, jadi tadi kan W1 usaha awal. Ya. Sedangkan W2 itu usaha sisa. Selisih antara usaha awal dan usaha sisa, ini nanti ditemukan usaha yang diperlukan untuk mematahkan benda uji. Ya, ketemu W. Ya, selisih W1 dan W2 ketemunya W. Nah, kemudian A0 itu adalah luas penampang di bawah takikan. Jadi kalau ada takian seperti ini, ya misalkan ini.
Ya, misalkan ini. Nah, ini luas penampang di bawah takikan itu, ini takik ya, ini di bawah ini. Luasan penampangnya. Ya, luasan penampangnya berapa di bawah takikan. Ya, satuannya milimeter kuadrat. Ya, itu untuk mengetahui harga impact atau nilai impact dari perhitungan Charpy tadi. Ya, itu tentang pengujiannya. Jadi setelah dari proses pengujian, kemudian kita mengetahui, oh ini setelah itu benda ujinya nanti patah. Kita bisa melihat juga bentuk-bentuk patahan ya dari material yang tadi sudah diuji. Jadi bentuk patahannya seperti apa? Kita bisa mengidentifikasi ya, selain dengan nilainya, oh ini nilainya tadi bisa kita hitung. Sedangkan dari jenis bentuknya, bentuk patahannya itu juga bisa kita lihat, oh ini bentuknya seperti apa, masuk kategori bagaimana materialnya. Yang pertama adalah jenisnya patahan getas. Jadi untuk patahan getas, ini permukaannya biasanya rata dan mengkilap. Ya, apabila disambung lagi, potongannya akan menyambung dengan baik. Ya. Artinya menyambung dengan baik, patahannya ini tidak mengalami deformasi, jadi hanya patah gini aja. Jadi tidak ada perubahan bentuknya, jadi hanya patah. Biasanya terjadi pada material yang getas. Ya. Dari ketiga gambar ini, yang masuk patahan getas ini adalah yang ini gambarnya. Ya. Jadi ketika ada spesimen atau benda ya diuji patah seperti ini dan patahannya potongannya ini rata ya, rata. Ya, lurus. Jadi dipatah jadi dua ya, patah ya seperti kita mematahkan ya makanan ya atau wafer atau coklat apa ya ini getas. Ya ini permukaannya rata. Jadi ini terjadi pada material-material yang getas. Jadi ketika kita menguji dengan material getas, ini patahannya akan bentuknya kurang lebihnya seperti ini. Sedangkan yang kedua, ini adalah patahan liat. Ya, patahan liat, ya permukaan patahan tidak rata ya. Dan tampak seperti beludru, buram, dan berserat. Biasanya terjadi pada material yang ulet. Ya. Jadi patahan liat itu ini, yang gambar yang di pojok ini, ada atas ini. Ini adalah patahan ulet. Ya. Jadi tidak rata. Ya, tampahan seperti beludru, buram, berserat ya, terjadi pada material yang ulet. Sedangkan yang terakhir berikutnya adalah patahan campuran. Artinya apa? Jadi di patahan campuran ini ada di bagian material yang dia patahan getas dan di sebagian yang lain ada yang patahannya liat. Jadi dia lurus tapi ada seperti serat-seratnya juga. Kalau ini kan berserat semua, ulat. Ini datar. Nah, ini cenderung rata, agak rata ya, bukan rata penuh ya, tapi dia rata, tapi ada serat-seratnya. Jadi ada campuran antara liat dan juga getas. Ya, jadi kalau liat ini kan dia ditarik ya agak molor di sini. Tapi di sini molornya sedikit, ya ada juga yang datarnya. Ini adalah patahan campuran. Ini patahan liat dan ini adalah patahan getas. Nah, ini adalah beberapa jenis patahan. Kemudian faktor-faktor yang mempengaruhi kekuatan impact. Jadi faktor-faktor yang mempengaruhi kekuatan impact yang pertama adalah notch-nya atau takiknya. Keberadaan takik ini juga mempengaruhi kekuatan impact. Contoh ini ada tabel gambar di atas ini, notch-nya, sudut notch-nya 0, 30, 60, 90 sesuai dengan posisinya ini. Ya, ketika nilai-nilai ini ada, ini ternyata nilai impact-nya juga mempunyai pengaruh ini. Ya. Semakin besar ya ini nilainya bisa dilihat ya. Ada yang
Charpy value-nya ada yang semakin besar pula ya nilainya. Nah, jadi ada pengaruh, faktor yang mempengaruhi nodes-nya. Kemudian temperatur. Temperatur juga mempengaruhi dari kekuatan impact. Ya. Jadi ini ada gambaran ini semakin tinggi temperaturnya, ini Charpy impact-nya juga dia bisa semakin naik. Ya. Ya, grafiknya bisa dilihat di sini. Dan setelah itu kecenderungan dia stabil lagi. Jadi itu faktornya. Kedua itu temperatur. Selain itu kadar karbon itu juga mempengaruhi kekuatan impact. Jadi semisal dari material tersebut ada material logam, ada campuran karbonnya, misal contoh FeC, misal ini juga mempunyai pengaruh ya. Kadar karbonnya dia semakin membuat semakin getas, semakin kuat ya, semakin keras ya, tetapi semakin keras tadi nanti ketika terlalu banyak itu juga bisa membuat semakin getas pula ya. Jadi ada plus minusnya ketika kita menambah sesuatu paduan, semakin banyak itu kadang ditambahkan itu jadi bagus, tapi semakin banyak justru menjadi kekurangan dari paduan tersebut nantinya. Kemudian unsur paduan itu juga mempengaruhi unsur-unsur apa saja yang ada dalam paduan. Jadi tidak sembarang paduan ini campur-campur, jadi itu ada unsur paduannya itu juga bisa mempunyai pengaruh, ya, mempunyai pengaruh terhadap kualitas atau kekuatan impact dari material tersebut. Heat treatment, selain unsur paduan, ada heat treatment yang juga mempunyai pengaruh terhadap kekuatan impact, kekerasan sendiri dan tensile strength atau kekuatan tarik itu juga mempunyai pengaruh terhadap kekuatan impact. Ya, jadi kekuatan impact-nya bisa dipengaruhi oleh beberapa parameter-parameter tadi. Oke, itu ya terkait tentang pengujian impact. Sekarang kita lanjutkan sedikit tentang pengujian bending. Ya. Pengujian bending atau pengujian beban lentur ya, atau ujian tekan ya, bending ya, tekuk ya, atau beban lentur. Kalau di tekuk itu kan pasti dia ada kelenturannya. Banyak mesin dan bagian struktur sering mengalami beban lentur, sehingga di beberapa komponen atau di beberapa konstruksi struktur itu harus materialnya di awal diuji dulu dengan pengujian bending. Ya, ya. Karena sifat lentur ini tidak sama dengan sifat tarik dan desak statis. Ya. Jadi kalau sifat tarik dan desak ini dapat ditentukan secara langsung ya dari data uji tarik. Ya, ini. Tapi kalau sifat lentur ini tidak bisa langsung ditentukan dari pengujiannya ini. Ya, kemudian dalam perilaku bending, ya, jadi dalam perilaku bending ini ketika suatu benda dikenai pada beban lentur, ya bertindak sebagai balok ya dengan fungsi utama untuk menahan beban lentur tersebut. Ya ini. Kemudian pada bending tegangan tarik dan tekan ini dihasilkan pada potongan melintang balok. Ya. Dengan demikian uji tekuk kurang parah daripada uji tarik. Jadi uji tekuk ini atau bending ini agak berbeda dengan uji tarik ya. Maksudnya dalam artian dia hanya ditekan saja sampai dia melengkung saja ya. Tapi mungkin tidak sampai ke patah ya. Jadi berbeda. Ada uji tekan, uji beban beratnya lebih berat daripada uji tekan, tetapi untuk uji bending ini ya, tapi tidak sebegitu parah juga seperti uji tarik sampai putus itu tidak, karena beban yang diperlukan untuk menyebabkan kegagalan relatif kecil dan mudah ditetapkan. Uji lentur atau uji bending ini ya dapat dilakukan dengan peralatan yang sederhana dan murah, lebih murah. Ya.
Kemudian faktanya uji tekuk tidak memberikan informasi tambahan tentang perilaku mekanis suatu material kecuali tekukan penyebabkan kegagalan khusus. Nilainya digunakan langsung untuk menentukan kekuatan dan keulatan di bawah pembebanan lentur. Ya, ini untuk perilaku bahan dalam bending. Jadi untuk pengujian bending ini ditekan ya sampai nanti posisinya dia melengkung. Ya, dia melengkung. Ya, ada dua jenis uji tekuk yang umum dilakukan. Yang pertama ada 3 poin bending. Ya, ada 3 poin bending. Ya, 3 titik bending. Jadi menerapkan beban terkonsentrasi di pusat bentang, Ini untuk 3 poin bending. Sedangkan untuk 4 poin bending ini menerapkan setengah beban yang berjarak sama. Ya, 4 poin bending menerapkan setengah beban yang berjarak sama dari penumpu. Ya, jadi kalau dilihat ini 3 poin bending ini ya. 3 poin bending ada 1, 2, 3. Ada titik ini. Ya. Ini beban ke atas ya, penahan, penumpu, ini ke bawah. Ya. Ini beban ketiga ini ada di tengah-tengah, setengahnya L. Nah, ini panjangnya ini ada di tengah. Ya, pembebanannya. Sedangkan untuk metode 4 poin bending atau istilahnya pure bending ini memberikan karakteristik material yang lebih baik karena momen lentur konstan yang terjadi antara titik-titik beban bagian dalam. Jadi posisinya seperti ini kalau kita menguji di 4 poin bending. Ini titik 1, titik 2, titik 3, titik 4. Ya. Dan ini dibagi 2 jaraknya ini. Ya merata lah, artinya posisinya ya ini seimbang, ini jaraknya sama dengan ini. Kemudian antara 3 dengan pusat ini juga jaraknya sama. Ya kalau digambarkan ini seperti ini posisinya. Kalau ini membentuk segitiga seperti ini posisinya membentuk trapesium seperti ini. Ya, ini P per 2, P per 2, ini A, ini sama posisinya. Jadi yang perbedaannya P-nya ini kan semula 1 kalau 3 poin di tengah center saja. Lah sekarang yang ini dibagi 2. Ini ada yang P di sini, ada yang P di sini. Ya, dibagi menjadi 2 yang semula di center sini, ini dibagi di 2 ini. Ya, jadi metode 4 poin bending ini lebih yang lebih baik memberikan karakteristiknya. Jadi bukan hanya di satu titik saja terkonsentrasi di pusat bentang saja, tapi di setengah beban yang berjarak sama dari penumpu ini juga diberikan. Ya, jadi lebih cenderung karakteristik material dengan menguji ini lebih baik dengan yang metode 4 poin bending. Kemudian uji tekuk ditujukan untuk menahan rapuh ketika ruang lingkup pengujian adalah menentukan kekuatan lentur material. Jadi uji tekuk untuk mengetahui bahan rapuh ketika ruang lingkupnya ini pengujian untuk menguji kekuatan lentur dari material. Ya ini. Dengan demikian pengujian lentur terutama ini digunakan untuk besi tuang ya, ASTM 4H48 serta beton, kayu, dan plastik tertentu menurut ASTM di 790 BS 2782 dan DIN 53452. Menggunakan spesimen lingkaran atau persegi panjang ini bisa juga dua-duanya. Untuk menentukan kekuatan lentur, ini balok juga harus proporsional sehingga tidak akan gagal dalam geser atau defleksi. Jadi ya ketika tebalnya ya sama, lebarnya sama, panjangnya sama tidak.
ada yang satu tebal, ada yang bagian lain tipis, jadi nanti tidak maksimal atau pengukuran tidak sama. Jadi memang harus sudah dikondisikan di awal untuk material tesnya harus seperti apa. Jadi perlakuannya nanti atau menyimpulkannya di tiap titik ini menjadi sama ketika kondisinya semuanya sudah sama. Kemudian biasanya untuk spesimen panjang, rasio panjang terhadap kedalaman ini adalah L per H lebih besar daripada 10, lebih besar dari 10. Kalau yang lebih pendek itu L per H itu kurang dari 6. Ya, ini dimaksudkan untuk kegagalan geser pada tekukan. Jadi panjang dan spesimen panjang dan rasio terhadap kedalamannya. Kedalamannya berapa. Nah, itu ada gambar, ada 2 gambar di situ menunjukkan yang satu adalah pengujian 3-point bending ini. Ya, pengujiannya ada di 1 titik tengah. Sedangkan ini adalah 4-point bending, 4 ada pengujian. Dan jaraknya sudah ditentukan, ya. Jaraknya sudah ditentukan. Ya. Kemudian bending strength ini dikenal juga sebagai flexural strength atau juga cross breaking strength, transverse strength atau modulus of rupture dan juga coefficient of bending strength. Jadi istilah-istilahnya banyak yang digunakan ya. Jadi jangan nanti terpancang dengan satu istilah saja. Semisal saudara mendengar istilah lain ya dari beberapa ini hampir sama istilah. Maksudnya sama, uji bending atau kekuatan bending. Kekuatan bending untuk material getas yang diperoleh dari uji bending akan lebih besar dari uji tarik. Ya, jadi untuk material getas ya yang diperoleh dari uji bending ini nilainya kekuatan bendingnya lebih besar daripada dari uji tarik. Akan lebih besar dari nilai uji tariknya. Saat mendekati kegagalan, sumbu netral bergeser ke arah permukaan desak ya. Yang cenderung memperkuat balok. Ya, ini untuk menambah penambang persegi panjang dalam uji lentur 3 titik, kekuatan lentur adalah tegangan tertinggi pada saat pecah. Jadi ketika ini pada saat dia pecah ini adalah kekuatan lentur tegangan tertingginya. Kekuatan lentur adalah tegangan tertinggi pada saat pecah. Ya, ini adalah rumusannya pada kekuatannya, bendingnya, momen, kemudian area, luas areanya. Kemudian jarak dari netral axis ini. Ya, kemudian pembebanannya pada pembebanannya berapa, F-nya, jaraknya, L-nya, distance antar supportnya, kemudian lebar spesimennya, dan ketebalan spesimennya. Ya, ini untuk perumusannya seperti ini. Kemudian selain kekuatan tadi bending, ada juga istilah kekakuan dalam bending. Kekakuan dalam bending ini adalah ketahanan terhadap deformasi tekuk di daerah elastis. Ukuran sifat ini adalah modulus elastisitas lentur. Ya, ukuran modulus elastisitas lentur yang didefinisikan pada refleksi gambar ini ya. Jadi kalau ini lihat ini ada pembebanan F-nya 3 point bending dan modulus elastis lenturnya. Ya, ini ada beban, ada deflection. Kalau digambarkan ini ada modulnya seperti ini. Defleksi, semakin pembebanannya semakin besar, defleksinya akan semakin besar. Ya, ini bisa dilihat dari grafik ini. Landutan tidak hanya tergantung pada material, tapi juga dimensi penampang dan panjang yang tidak dikung. Ya, jadi
lendutan ini tidak hanya tergantung dengan materialnya saja, tapi panjangnya ini juga mempunyai pengaruh. Ya. Jadi karena kekakuan lentur dari spesimen ini identik yang akan diuji dalam kondisi yang identik, ya dapat dibandingkan. Jadi kondisinya seperti ini. Oke, kemudian uji bending tidak dapat digunakan untuk menentukan kekuatan lentur dari bahan ulet. Ya, jadi kalau bahannya ulet, kita mau uji bending, ya dia bisa ditekuk tanpa rusak, tanpa pecah. Ya, ini contohnya seperti ini. Kalau materialnya seperti ini, kita tekuk dengan tangan aja dia bisa ke posisi uletnya, ya, atau bukan dengan tangan lah, maksudnya bisa ditekuk maksimal ya tanpa ada kerusakan, tanpa ada patahan atau pecah ya. Ya ini tidak bisa untuk mengukur itu karena kekuatan lenturnya itu kan diukur sampai pada maksimal sampai dia patah atau rusak. Ya, kalau dia tidak patah, tidak rusak, ketika di bending sampai posisi menekuk sepenuhnya, ya ini kita tidak bisa mengukur kekuatan lenturnya. Nah, karena dia memang betul-betul lentur, ya, atau ulet. Untuk bahan ulet, uji lengkung dingin dan lipatan folding test diterapkan untuk menentukan bahan dapat ditekuk tajam tanpa retak. Tujuannya untuk memeriksa daktilitasnya. Ya, jadi tes ini melibatkan pembengkokan tajam. Ya, jadi kalau pengujiannya dilihat dari ini, bisa dilihat dari gambar ini ya, ditekuk seperti ini ya, sampai membentuk ya. Tujuannya apa? Adalah untuk menentukan sudut, di mana mulai retaknya di mana ini. Oh ini ketika ditekuk ini pada sudut sekian, ini sudah mulai retak. Ya, ini. Jika tidak ada retakan, saat spesimen ditekuk sampai pinnya 0 seperti ini, atau sekitar pin atau roll, pengujian dilakukan dengan menekan spesimen itu sendiri di antara pelat penekan atau disebut folding. Jadi ditekan di sini, di ujung sampai ujung sini. Ya. Biasanya untuk pengujian ini, untuk menguji baja struktural, baja paku keling, dan ya paku keling pelat bejana tekan ini biasanya untuk menguji ini. Istilahnya adalah cool bend test. Ya, pengujian bending pada temperatur yang dingin, pada temperatur yang rendah. Ya. Pada uji dingin untuk bending ini, keulutan minimumnya harus dimiliki suatu material, itu dinamakan batas lentur, ya, diameter roll dan batas tekukan yang sesuai. Pada tabel ini bisa dilihat. Hanya ini adalah thickness of specimen, R-nya folding radiusnya. Ya. BG ini adalah batas lentur. Ya. Ini D-nya berapa? Apakah diameternya 0,5 hanya itu adalah tebalannya atau berapa? Ini D-nya diameternya. Ya. Ini untuk beberapa pengujiannya seperti ini. Ya, diuji, tekan, lah ini membentuk sudut. Jarak dalam antar penumpu harus di plus 3H ini ya. Di plus 3H maksudnya bukan C ya. Dan penumpu harus memiliki jari-jari 25 mili ya. Untuk H kurang dari 12 mili. Ya, jadi untuk yang ketebalannya kurang dari 12 mili, ini harus memiliki penumpunya harus memiliki jari-jari 25 mili. Ya. Dan untuk yang lebih dari 12 mili, jari-jarinya 50 mili. Ya. Kemudian ini ada special bend test, ujian bending yang spesial. Yang pertama adalah uji notch bar, digunakan untuk menentukan ketahanan material terhadap guncangan, tumpuan. Jadi diberikan notch, ini sudah diberikan takik ini dengan sudut berapa. Ya.
Jadi untuk menentukan ketahanan material terhadap guncangan dan kemampuan menahan konsentrasi tegangan. Ya, ini sudah ada notes-nya, notes bar. Ya, kemudian ditekan. Ya. Kemudian uji las, mirip dengan uji bending 3 titik, uji lasan dilakukan dengan penempatan spesimen yang sudah dilas tadi ya, untuk mendapatkan pembebanan melintang dalam suatu fixture. Jadi pengujian ini bending ini untuk uji las ya, uji las bending untuk hasil pengelasan diuji sampai sejauh mana kekuatan hasil pengelasan yang sudah dilakukan. Pembebanannya dipas di posisi pengelasannya di 3 titik di titiknya. Jadi misalkan posisi lasnya di sini, ini pengelasannya di sini. Diujinya pas di posisi titiknya pengelasannya tadi, pembebanannya maksudnya. Ini, ya posisinya di sini. Ya, kemudian ada juga spesial tes yang lain, ada fiber strength test ya, sambungan dengan tes las, kemudian hot band, selain tadi ada cold band test, ada hot band yang panas ya, dipanaskan dulu. Kemudian ada quench band, ada dari proses quenching ya ini. Ya, jadi digunakan plat yang untuk boiler biasanya. Dipanaskan dulu sampai 650 derajat Celcius, ditahan pada suhu itu, kemudian sekitar setengah jam didinginkan dalam air hangat 28 derajat Celcius, kemudian baru dikenakan uji tekuk atau uji bending. Jadi dipanaskan, kemudian ditahan pada temperatur tersebut, kemudian didinginkan dengan air normal ya 28 derajat Celcius. Tujuannya apa? Untuk mendeteksi jejak-jejak nitrogen yang ada dalam logam yang ditunjukkan oleh fraktur. Ya, itu tadi tentang beberapa pengujian bending. Jadi, saudara paling tidak sudah mengenal apa itu pengujian impact dan apa itu pengujian bending. Ya, di mana dari kedua jenis pengujian tadi itu merupakan pengujian yang dilakukan pada material. Ya. Mungkin cukup itu pertemuan kita pada kesempatan kali ini. Ya. Silahkan saudara dapat mempelajari materi yang ada di Elena. Ya. Kemudian ada penugasan bisa saudara selesaikan. Cukup sekian dari saya. Pertemuan hari ini saya akhiri. Selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.